Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan Hun Huzi mencuri semua energi alam yang telah dikumpulkan 3 peserta lainnya. Akan tetapi Xiaoyan berbalik mencuri energi alam milik Hun Huzi. Tidak hanya itu, Yi kecil juga mencuri pil embrio yang sudah dibentuk oleh Hun Huzi dengan susah payah. Hal ini membuat Hun Huzi sangat marah. Dia hendak menyerang Xiaoyan akan tetapi dihadang oleh 2 tetua lainnya. Energi alam yang dibutuhkan untuk memurnikan pil tingkat 9 sangat besar, bahkan setelah menyerap pil embrio milik Hun Huzi, Xiaoyan masih kekurangan energi tersebut. Akhirnya Pak Tua Seng Long dan Wan Huo memberikan pil embrio mereka untuk Xiaoyan, agar bisa menutupi energi alam yang dibutuhkan. Singkatnya pil tingkat 9 pun terbentuk. Petir hitam yang dihasilkan dari pil tersebut sangatlah menakutkan. Dengan usaha yang luar biasa intens akhirnya pil tingkat 9 berhasil dimurnikan. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Setelah Xiaoyan berhasil memurnikan pil tingkat 9, Yao Dan mengumumkan kepada semua orang bahwa pemenang upacara obat ini adalah Xiaoyan yang telah berhasil memurnikan pil misterius tingkat 9. Xiaoyan layak mendapatkan gelar alkemis terbaik di benua. Sorakan liar terdengar di segala penjuru, mereka meneriakan Xiaoyan dan memujinya. Kepala klan Yao Dan, aku masih memiliki permintaan lain hari ini. Xiaoyan melirik Yao Chen. Setelah itu dia melihat ke arah Yao Dan di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan." Ekspresi Yao Dan sedikit rumit, dia menghela nafas pelan, menatap ke arah Yao Chen dan berkata, "Yao Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu mungkin adalah bakat paling luar biasa dalam klan Yao. Kau dapat meninggalkan apapun yang kamu suka di tablet klan." "Terima kasih kepala klan Yao Dan." Tangan Yao Chen gemetar. Keinginannya yang telah lama diinginkan akhirnya terwujud pada saat ini. Bahkan dengan ketenangannya, hatinya masih sangat bersemangat. "Kepala klan Yao Dan, aku juga punya permintaan hari ini." Hun Huzi tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa dengan ekspresi aneh. Yao Dan sedikit mengernyit, dia melihat ekspresi Hun Huzi, kehati-hatian melonjak ke dalam hatinya. Senyuman di wajah Hun Huzi menjadi semakin aneh. Dia menjilat mulutnya, kata-kata selanjutnya bagaimanapun menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. "Aku ingin meminjam untuk sementara waktu Tusen Ancient God Jade dari tangan klan Yao." Setelah Hun Huzi mengucapkan kata-kata ini, stadion yang telah berubah menjadi keributan karena kelahiran pil misterius tingkat 9 menjadi benar-benar sunyi. Ekspresi semua sesepuh dari klan Yao berubah suram pada saat itu, cahaya dingin muncul di mata mereka. Masing-masing dari 8 klan kuno masing-masing memiliki satu bagian dari Tusi Ancient God Jade. Semua klan memperlakukannya sebagai harta karun dan menjaganya tetap aman, bahkan penatua biasa tidak akan bisa melihatnya. Xiaoyan mengerutkan alisnya dengan erat saat dia melihat ke arah Hun Huzi. Senyuman aneh di wajah yang terakhir membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengucapkan kata-kata seperti itu kepada klan Yao tidak diragukan lagi, sama aja menantang klan Yao. Hati Xiaoyan tanpa sadar sedikit tenggelam setelah dia memikirkan ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Yao Chen. Ekspresinya serius saat dia dengan lembut berkata, "Hati-hati." Yao Chen juga mengangguk dengan serius. Dia bisa merasakan bahwa Hun Huzi ini agak aneh. "Hun Huzi, apa kamu tahu apa yang kamu katakan?" Yao Dan memandang Hun Huzi tanpa ekspresi apapun. Namun ada rasa dingin yang tajam di matanya. Suaranya mengandung emosi yang tak terlukiskan. "Kepala klan Yao Dan, Tusi Ancient God Jade adalah sesuatu yang membawa bencana. Itu hanya akan membawa malapetaka bagimu jika tetap di klan Yao. Menyerahkannya kepadaku sebagai ganti keselamatanmu mungkin sedikit lebih baik, bukan?" Hun Huzi tertawa seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh yang melonjak di mata Yao Dan. "Hun Huzi, kamu bertindak tanpa rasa takut?" Ekspresi penatua Wan Huo berubah menjadi suram saat kata-kata Hun Huzi terdengar. Teriakan marah terdengar, Doki yang besar dan kuat tiba-tiba menyapu ke segala arah. Hun Huzi hanya tersenyum tipis mendengar ancaman dari penatua Wan Huo. Seringai aneh muncul di sudut mulutnya, api hitam jauh di dalam matanya melonjak dengan liar, yang telah ditekan untuk waktu yang lama. Setelah api hitam melonjak, aura Hun Huzi juga tiba-tiba melonjak menjadi Doseng bintang 7. Ekspresi semua orang telah berubah secara drastis saat ini. Mereka memandang Hun Huzi di langit dengan tak percaya. Aura yang dipancarkan sebelumnya telah jauh melampaui penatua Wan Huo.
Orang ini sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya, jangan bilang kalau dia benar-benar berniat merebut Tu Si Acien Gat Jade, ucap Yao Chen. Ekspresinya berubah saat dia menyaksikan adegan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat ini, kedua matanya menatap tajam ke arah Hun Huzi. Sejak awal dia benar-benar gagal menemukan bahwa orang ini menyembunyikan kekuatannya. Ekspresi Yao Dan akhirnya berubah menjadi gelap dan dingin, dia perlahan berdiri dan menatap tajam ke arah Hun Huzi. Dia berbicara dengan suara yang padat, kirimkan sinyal beritahu klan Yan dan klan Lei, beritahu mereka kita telah menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling dan Si. Meskipun sesepuh klan Yao gemetar setelah mendengar kata-kata Yao Dan, mereka masih dengan cepat mengeluarkan gulungan dan dengan cepat membukanya. Fluktuasi spasial menyebar dengan cepat, namun fluktuasi spasial ini segera berguncang dengan kuat. Terowongan yang baru saja terbentuk menghilang dalam sekejap. Hun Huzi, apa yang telah kamu lakukan? Seorang tetua dari klan Yao berteriak dengan suara keras. Sepertinya sudah selesai. Hun Huzi tersenyum tipis dan berbicara dengan santai. Tidak ada, aku baru saja mengunci wilayah klan Yao. Hun Huzi, klan Yaoku dan klan Yan telah membangun terowongan spasial. Jika mereka menemukan bahwa terowongan telah lenyap, mereka pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Yaoku. Klan Gu pasti tidak akan duduk diam dan menonton ketika berita menyebar. Jika 4 klan bergandengan tangan, klan Hunmu pasti akan dihancurkan. Hati Yao Dan mungkin telah tenggelam, tapi bagaimanapun dia adalah kepala sebuah klan. Dia segera memulihkan ketenangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Klan Hunku mampu melenyapkan klan Ling dan Si tanpa klan Gu mendeteksi apapun. Tentu saja, kami juga bisa melenyapkan klan Yao Mu diam-diam dari dunia ini. Hun Huzi berbicara dengan suara mengejek. Hanya denganmu, memangnya kau bisa melakukannya? Tubuh Yao Dan perlahan naik ke langit. Aura menakutkan dari bintang 7 Do Seng meletus darinya. Tekanan kuat ini sebenarnya bahkan lebih kuat dari Hun Huzi. Kekuatan ini memang layak untuk kepala klan. Tentu saja aku tidak sendirian. Hun Huzi mengangkat tangannya, api hitam keluar dari tangannya, senyuman mengerikan terpancar dari wajahnya. Setelah Hun Huzi mengangkat tangannya, semua orang terkejut melihat nyala api hitam tak berujung merembes keluar dari kekosongan. Akhirnya menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh tempat ini. Semuanya menjadi gelap hampir seketika. Hun Huzi melayang di langit, ada api hitam yang mengerikan di belakangnya. Dia tersenyum dan menatap Yao Dan. Kedua lengannya perlahan melebar, senyum di wajahnya menjadi semakin aneh dan tertawa. Yao Dan, aku merasa sangat terhormat bisa mengumumkan kepadamu bahwa klan Yao sudah tamat. Api hitam menyelimuti seluruh tempat di bawah penutup api hitam ini. Semua orang tiba-tiba merasakan Doqi di dalam tubuh mereka mulai menghilang secara bertahap, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat terus-menerus melahap Doqi di dalam tubuh mereka. Hati-hati, seluruh tempat dipenuhi dengan Nihility Devouring Flame, bahkan Doqi tidak bisa memblokir hal ini. Xiao Yan langsung menyuruh Yao Chen mundur dan mengeluarkan api merah mudanya untuk menyelimuti mereka berdua agar Doqi mereka tidak tersedot. Tahan saja jika kalian mampu. Setelah suara Hun Huzi terdengar, api hitam di belakangnya mulai bergoyang perlahan. Api hitam itu berputar dan perlahan menjadi sosok manusia. Akhirnya itu muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam menutupi sosok itu sementara banyak simbol hitam aneh menutupi tubuhnya. Matanya tampak seperti lubang hitam dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang menakutkan. Gelombang aura yang sangat kuno dan aneh perlahan muncul di tempat ini saat sosok itu muncul. Sosok itu perlahan merentangkan tangannya. Api hitam menjulur ke segala arah, energi hisap yang sangat menakutkan tersebar dari sulur-sulur api tersebut. Seketika itu juga daya hisap energi semakin menakutkan, semua orang menjadi tak berdaya, Doqi mereka tersedot hingga kering. Hun Huzi berteriak dengan keras, kalian semua akan menjadi makanan Nihility Devouring Flameku. Terima saja nasib kalian. Sosok Nihility terus membuka mulutnya dan energi semua orang semuanya masuk ke dalam mulut api hitam tersebut. Nihility Devouring Flame. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok yang tampaknya seperti iblis. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, mengingat pemahamannya tentang api surgawi. Dia secara alami segera bisa mengidentifikasi bahwa sosok ini adalah tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame. Yi kecil juga membuka matanya, wajah kecil yang lembut itu sangat serius, jelas dia merasakan bahaya yang kuat. Nihility Devouring Flame ini sebenarnya juga telah membentuk roh flame surgawi. Yao Chen memandang sosok tersebut. Nihility Devouring Flame dan Purifying Demonic Lotus Flame di alam api iblis adalah keberadaan yang serupa, itu bahkan sedikit lebih kuat dari Purifying Demonic Lotus Flame. Aura yang menakutkan, orang ini bahkan lebih kuat dari Yao Dan. Xiao Yan menjilat mulutnya,
badai besar melonjak di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan api surgawi yang begitu kuat. Kemungkinan sosok ini telah ada untuk waktu yang lebih lama daripada api Purifying Demonic Lotus. Melihat sosok mengerikan tersebut menyedot semua energi anggota klan Yao, Yao Dan tidak tinggal diam. Semua anggota klan Yao, dengarkan, aktifkan formasi Yao transformasi surga. Yao Dan menghirup udara dalam-dalam. Teriakan tegas terdengar. Kali ini dia bisa merasakan bahaya yang belum pernah dia deteksi sebelumnya. Bahaya seperti itu memungkinkannya untuk memahami bahwa kelangsungan hidup klan Yao akan ditentukan hari ini. Hati semua anggota klan Yao bergetar setelah teriakan keras Yao Dan terdengar. Semua sesepuh dari klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang melesat ke pegunungan. Gunung itu segera berguncang, banyak pilar cahaya besar pecah dari gunung. Akhirnya mereka terjalin satu sama lain dan membentuk formasi aneh yang sangat besar. Semua bahan obat yang berharga pada saat ini layu saat formasi ini terbentuk. Energi tak berujung meletus dan mengalir ke formasi besar tersebut. Ini adalah formasi penjaga klan Yao, itu tidak pernah diaktifkan. Tanpa diduga diaktifkan, ekspresi Yao Chen menjadi rumit saat ia melihat ke formasi cahaya dan berkata, dikabarkan bahwa formasi ini diciptakan oleh leluhur pendiri klan Yao. Jejak fragmen jiwanya telah tertinggal, jika diaktifkan itu mungkin bisa memblokir klan Hun. Tidak akan mudah menelan klan Yao Ku. Wajah Yao Dan menunjukkan keganasan saat ini. Dia mengeluarkan teriakan keras dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gunung obat dan langsung menyerbu ke dalam formasi. Dari sudut pandang mata terlihat jelas ada berbagai macam pil obat yang dikemas rapat di dalam pilar cahaya. Tampaknya klan Yao telah sepenuhnya menggunakan semua koleksi mereka. Dengan lonjakan lautan pil obat ke dalam formasi, ekspresi tegas juga melonjak ke wajah Yao Dan. Puluhan ribu wujud pil di langit, atas nama semua pil, bangkitkan leluhur pendiri. Setelah teriakan keras Yao Dan, pusaran dengan cepat muncul di tengah formasi. Jumlah energi cair yang tak ada habisnya terus melonjak ke dalamnya. Di saat yang sama aura yang sangat kuno juga perlahan menyebar dari dalam pusaran. Pusaran berputar cepat sebelum menghilang dengan tenang. Pada saat ini sosok tua ilusi berpakaian linen muncul. Semua anggota klan Yao tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar hebat saat lelaki tua ilusi itu muncul, semacam tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka. Mereka semua mangkupkan tangan dan memberi salam kepada sang leluhur. Apakah ini fragmen jiwa pendiri leluhur klan Yao? Yao Di, ekspresi Xiaoyan serius saat dia melihat sosok itu. Tubuh Yao Chen sedikit gemetar saat dia berdiri di samping Xiaoyan. Dia melihat sosok ilusi di tengah formasi besar dengan mata yang dipenuhi rasa takut dan hormat. Mata Hun Huzi juga menjadi serius saat dia berdiri di langit. Tekanan yang diberikan sosok ilusi itu sangat kuat. Klan Yao ini memang tidak semudah klan Ling dan Xi. Dia berkata, orang mati tetap tidur saja di kuburannya. Memangnya siapa Yao Di sekarang? Dia hanya boneka semata. Nihility Devouring Flame tersenyum tipis. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut dan rasa hormat. Tangannya terulur dan jarinya yang ditutupi dengan simbol hitam menunjuk ke bawah. Seluruh tempat segera hancur saat Nihility Devouring Flame mengarahkan jarinya. Jari api hitam besar yang tampaknya menutupi setengah dari pegunungan dengan kejam menekan ke arah formasi. Namun itu baru saja akan mendarat di formasi besar ketika lelaki tua berpakaian linen akhirnya mengangkat tangannya. Sebuah kuali obat yang tidak kalah dengan ukuran jari besar muncul. Jari besar itu dengan kuat menekan kuali besar. Segera suara ledakan bergema di langit. Beberapa dari individu yang lebih lemah segera memuntahkan seteguk darah segar di bawah suara ledakan yang menakutkan. Xiaoyan dengan sigap mengeluarkan douki pertahanan untuk memblokir efek ledakan tersebut. Jari besar itu tersebar saat keduanya bertabrakan. Kuali obat itu juga menjadi jauh lebih ilusi. Sosok lelaki tua itu juga sedikit memucat. Jelas dia telah menghabiskan banyak energi. Berapa kali pecahan jiwa bisa menghalangiku? Nihility Devouring Flame tertawa samar setelah serangannya gagal. Jarinya terus menekan udara kosong. Segera seluruh area berguncang. Beberapa jari besar turun dari langit dan terus-menerus menghantam kuali besar itu dengan keras. Beberapa garis retak benar-benar terbentuk di kuali besar saat suara gemetar ini muncul. Semua orang dari klan Yao, tuangkan semua douki kalian ke dalam formasi. Ekspresi Yao Dan berubah drastis setelah melihat bahwa Nihility Devouring Flame sebenarnya tidak takut dengan fragmen jiwa leluhur. Dia menjerit keras, segera douki semua orang berubah menjadi pilar cahaya terang yang melesat ke dalam formasi. Kuali besar sekali lagi menjadi seperti nyata, selain itu benar-benar langsung terbang keluar dari formasi dan bersiul menuju Nihility Devouring Flame di langit sekali lagi. Ekspresi Hun Huzi berubah setelah dia melihat kuali besar itu bergegas mendekat. Tubuhnya buru-buru bersembunyi di balik Nihility Devouring Flame.
Kamu memiliki kekuatan dari klan Yao, aku juga punya. Nada Nihility Devouring Flame masih tenang dengan lambaian tangannya. Bola api hitam pekat keluar dari tangannya. Balon tersebut mengeluarkan suara tangisan. Jiwa-jiwa di dalam bola tersebut adalah jiwa milik ribuan anggota klan Yao yang sudah diserap oleh Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame melambaikan tangannya, setelah itu bola darah membengkak hingga 10.000 kaki. Akhirnya itu bertabrakan hebat dengan kuali besar yang terbang di atasnya. Serangan energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu dengan liar dari langit. Banyak garis retak terbentuk dari ledakan tersebut. Kekuatan pemusnahan yang tersisa tersapu dan dengan kejam menabrak formasi. Formasi akan segera pecah. Melihat formasi besar yang semakin pucat, hati semua orang dari klan Yao dengan cepat menjadi sedingin es. Mereka tidak menyangka bahwa formasi yang terbentuk dari kekuatan seluruh klan mereka tidak dapat memblokir keberadaan yang menakutkan ini. Orang tua ilusi berpakaian linen di tengah formasi juga mendesah lembut saat dia menyaksikan adegan ini. Gumamannya melayang ke telinga semua orang, bencana ini tidak bisa dihindari. Sosok ilusi tersebut memandang ke langit, dia berkata ke semua orang bahwa ini sudah cukup. Suaranya lembut tapi tubuh semua anggota klan Yao menegang saat ini. Sosoknya tiba-tiba keluar dari formasi setelah suaranya terdengar, itu berubah menjadi sinar ilusi cahaya yang menembus awan api hitam dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Akhirnya itu ditembakkan ke tubuh Nihility Devouring Flame. Tabrakan antara keduanya hanya mengeluarkan suara teredam yang lembut, namun tubuh Nihility Devouring Flame bergetar hebat. Segera setelah itu, nadanya akhirnya mengungkapkan sedikit kemarahan untuk pertama kalinya. Banyak bola kuning menempel di tubuh Nihility. Hal ini juga membuat Hun Huzi sedikit panik karena sosok ilusi tersebut berniat meledak bersama. Api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Segera sedikit suara keluar seolah-olah jiwa telah hancur. Banyak bola-bola kuning berhampiran ke segala arah. Yao Chen tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Xiaoyan buru-buru bertanya kepada gurunya apa yang terjadi padanya. Pecahan jiwa leluhur pendiri sudah dimusnahkan. Yao Chen merasakan ada sesuatu yang penting di dalam garis keturunan klan Yao telah hilang sepenuhnya. Itu adalah kekuatan yang diwariskan leluhur Yao di dalam garis keturunan, dan sekarang itu menghilang dari klan Yao selamanya. Semua orang merasakan sakit yang tak terlukiskan di dalam hati mereka. Setelah itu Hun Huzi tertawa puas dan berkata, jiwa yang rusak dan rapuh itu mana bisa menandingi Nihility Devouring Flame. Hari ini klan Yao akan benar-benar musnah. Setelah itu Nihility Devouring Flame menghancurkan formasi yang dibentuk oleh seluruh klan Yao. Setelah formasi dihancurkan, Yao Dan berkata dengan keras kepada seluruh anggota klan Yao, meskipun kita harus mati, klan Yao tidak akan membiarkanmu bertindak seenaknya. Semuanya ikuti aku dan bertarunglah dengan segenap kekuatan kalian. Mendengar teriakan Yao Dan, seluruh anggota klan bertindak serentak menuju ke arah Nihility Devouring Flame. Tidak ada rasa takut di dalam hati mereka meskipun harus mati sekalipun. Yao Chen menarik matanya dan menatap ke langit. Ada sedikit kelembaban di matanya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap klan Yao, akan tetapi dia lahir di klan Yao, jadi dia juga harus ikut mempertahankan klan Yao apapun yang terjadi. Xiaoyan, jika ada kesempatan pergi dari tempat ini, aliansi Sky Mansion tidak dapat hidup tanpamu. Lagi pula kau masih harus menyelamatkan ayahmu. Yao Chen menatap Xiaoyan dan berbicara dengan suara serak.